Pak, maaf masih di mute, Pak. Baik, selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan atau melanjutkan materi kuliah kita terkait interferensi cahaya yang di hari Senin yang lalu kita sudah sampai ke teori dari bagaimana penjumlahan gelombang itu bisa menghasilkan pola terang dan gelap, ya. Jadi kita lihat bahwa penjumlahan dua gelombang di sini kita dapatkan dari misalnya kita punya dua buah sumber, ya, yang berasal dari celah kecil, ya. Maka sumber gelombang yang dihasilkan dari kedua celah tersebut bisa bergabung, gitu ya, bisa saling menjumlahkan di suatu tempat di mana nanti bayangannya itu berada, ya. Jadi ini misalnya ada cahaya yang dijalarkan atau yang dijalankan sehingga dia bisa terbentuk dari dua buah celah kecil ini, maka bayangannya yang nanti akan tertangkap pada layar di C yang ini, ya, itu nanti merupakan penjumlahan dari gelombang 1 dan 2. Dan penjumlahan dari gelombang 1 dan 2 ini dirumuskan oleh konsep pergeseran fase sebagai berikut, di mana misalnya dari sumber yang satu, ya, sumber satu ini kita punya gelombang ke arah X positif, artinya dia bergerak dari kiri ke kanan. Dan gelombang kedua, ya, gelombang kedua misalnya dari sumber kedua juga bergerak dari kiri ke kanan, tapi dia punya beda fase, ya, dia punya beda fase. Kalau di kuliah hari Senin yang lalu disebutkan bahwa kalau misalnya fasenya di sini sama dengan 0, maka nanti hasil penjumlahannya, ya, kalau misalnya fasenya ini adalah 0, maka hasil penjumlahan dari gelombang sinus 1 dan 2 ini akan menghasilkan komponen amplitudo kosinus V/2. Jadi ini kalau V-nya adalah 0 dibagi 2 itu tetap 0, jadi kosinus 0 itu adalah sama dengan 1. Jadi justru nanti akan terjadi yang namanya interferensi konstruktif, di mana amplitudo antara kedua gelombang tersebut akan saling menguatkan, ya, amplitudonya menjadi dua kalinya, ya, menjadi dua kalinya. Tapi kalau misalnya fasenya itu sampai 180 derajat atau V radian, maka nanti bisa saling menghilangkan, yang disebut sebagai interferensi destruktif. Nah, bagaimana sebuah gelombang yang sama punya pergeseran fase sampai 180, ya, ini karena adanya perbedaan jarak tempuh antara gelombang satu dengan gelombang yang kedua. Perbedaan jarak tempuh antara gelombang 1 dan gelombang 2 ini terjadi dalam beberapa aplikasi. Pertama adalah di lapisan tipis, ya, yang kemarin saya sampaikan, misalnya kita melihat ada efek hamburan warna pelangi, gitu ya, warna Michiko Hibiniu pada sebuah minyak atau pada sebuah genangan, ya, genangan di misalnya genangan di ini kalau misalnya ada jalanan itu bolong dan di situ misalnya ada genangan air, maka lapisan tipis dari minyak yang ada di situ bisa menghasilkan pola yang berwarna-warni misalnya. Atau misalnya di kacamata kita, ya, misalnya kita menggunakan pelapis pada kacamata yang kita gunakan, kalau misalnya kita lihat cahaya yang sampai pada kacamata tersebut dengan sudut tertentu ternyata menghasilkan pola
warna-warni gitu ya, yang menghasilkan spektrum Michiko merah sampai ungu gitu ya, pelangi seperti ini. Atau fenomena pelangi itu sendiri juga ya, dia juga berasal dari interferensi gitu ya, dari lapisan udara yang berinteraksi dengan uap air gitu ya setelah hujan dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya rekan-rekan di sini punya DVD atau CD, kalau misalnya Anda lihat bagian bawahnya itu juga menghasilkan spektrum warna merah sampai ungu, itu karena setiap sel atau setiap kotak-kotak yang berada di dalam CD itu bertindak sebagai sebuah sumber cahaya yang terpantul. Makanya dia bisa seperti itu. Nah, kemudian tentu saja yang nanti akan kita bahas adalah yang berasal dari celah ganda misalnya ya, yang terkenal sebagai percobaan Young, dan juga celah difraksi yang merupakan celah tunggal ya. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kalau misalnya kita harus punya dua buah sumber sehingga menghasilkan pola terang gelap seperti ini ya. Jadi ini contohnya ya, yang di sebelah kanan ini, maka ada satu jalur yang dia akan menghasilkan penguatan amplitudo gitu ya, penguatan amplitudo, sedangkan ada beberapa line atau beberapa garis yang dia menjadi putih misalnya. Nah, itu merupakan hasil daripada interferensi destruktif, menghasilkan penjumlahan gelombang yang totalnya sama dengan 0. Nah, sedangkan ada juga yang juga terjadi penguatan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak terlepas dari yang namanya pergeseran fase. Nah, pergeseran fase ini terjadi di film lapisan tipis yang untuk aplikasi kita di sehari-hari. Sedangkan untuk yang celah ganda, kemudian celah 3, 4, dan multi celah dan lain sebagainya, itu juga bisa bertindak sebagai sebuah mekanisme yang bisa membuat terjadinya interferensi destruktif dan juga konstruktif. Dan kegunaan dari interferensi konstruktif dan destruktif ini jelas sekarang banyak alat-alat elektronik yang menggunakan cahaya ya sebagai saklar, dan juga sebagai sebagai metode untuk misalnya menghitung deformasi misalnya. Kalau rekan-rekan di sini di kebumian, entah itu di oceanografi, pertambangan dan perminyakan, pernah mendengar kata interferometri misalnya ya. Kalau pernah mendengar yang namanya metode interferometri, adalah merupakan metode yang digunakan oleh orang-orang geodesi untuk mengetahui bagaimana perubahan deformasi yang terjadi pada bumi gitu ya. Ini saya sebutkan saja interferometri. Interferometri ya. Dan ini menjadi prinsip dasar dari perangkat elektronik yang dewasa ini cukup banyak digunakan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan lagi, kalau misalnya kita menggunakan satellite interferometri, satellite interferometri ini bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana deformasi terjadi di permukaan bumi, entah itu karena misalnya ada operasi pertambangan di situ, ada operasi perminyakan, atau ada perubahan rupa bumi karena gempa misalnya, atau ada longsoran di bawah laut dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diketahui dari dari interferometri misalnya. Atau ada perubahan batas pantai dan lain sebagainya, ini bisa dari interferometri. Dan ini menggunakan interferensi cahaya ya. Interferensi cahaya yang ditangkap oleh satelit navigasi
ya, yang ditangkap oleh satelit navigasi, di mana dia mempergunakan prinsip interferensi di sini, ya, sehingga dia bisa menghasilkan pola-pola terang gelap, dan pola terang gelap ini kalau misalnya terjadi deformasi maka akan berubah polanya, ya, seperti misalnya ini SAR, ya, SAR interferometri ini digunakan oleh rekan-rekan kita di geologi untuk mengetahui efek deformasi dari gempa, ya, efek deformasi dari gempa. Yang ini contoh datanya mungkin kalau nggak salah ini dari gempa Turki, ya, tahun 2000-an, ya, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Atau misalnya interferometri yang digunakan misalnya untuk mengetahui ini, ya, untuk mengetahui penurunan muka tanah, atau misalnya perubahan daripada bentuk gunung berapi yang ada di darat maupun yang ada di laut dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan prinsip interferometer ini. Nah, tentu saja hal yang kita pelajari di fisika dasar belum sampai se-advance satelit interferometri. Namun prinsip dasarnya sama. Dibutuhkan dua buah gelombang yang saling bersuperposisi sehingga menghasilkan pola terang gelap, atau setidaknya ada warna-warna tertentu yang dia itu keluar, ya, yang warnanya itu muncul di citra, ya, muncul di citra yang nanti akan diolah, gitu, ya, sebagai sarana untuk mengetahui seberapa besar deformasi terjadi, gitu, ya. Nah, untuk mencapai atau untuk bisa memahami teknologi seperti ini, maka basic science dari fisikanya ya perlu diperkenalkan, perlu dipahami dan juga dimengerti, gitu, ya, sebelum nanti Anda sendiri menggunakan teknologi ini misalnya untuk keperluan Anda, gitu, ya, dan siapa tahu nanti di kemudian hari Anda justru jadi orang yang jadi ahli di bidang interferometer ini. Jadi di aplikasi yang lain pun ada juga yang disebut sebagai seismic interferometry. Seismic interferometry misalnya, nah ini menggunakan gelombang seismik dengan prinsip dasar yang sama, yaitu menggunakan prinsip interferensi gelombang dari dua buah sumber. Nah, ini digunakan tentu saja untuk mengetahui struktur lapisan yang mungkin tidak bisa dideteksi oleh metode seismik konvensional misalnya, ya. Jadi misalnya metode seismik konvensional dengan metode seismik pantau dan juga bias, mungkin kita bisa dapatkan kontras impedans, gitu, ya, menghasilkan pantulan atau bias dari kontras impedans yang terjadi. Namun bisa jadi ada beberapa lapisan yang kontras impedansnya itu tidak terlalu kentara, tapi dia mencirikan dua jenis batuan yang berbeda, misalnya, ya. Nah, itu mungkin lebih bisa diperjelas oleh yang interferometri ini, ya, menggunakan interferometri ini yang keperluannya mungkin nanti bergantung kepada frekuensi yang digunakan. Kalau misalnya menggunakan frekuensi ambien, menggunakan frekuensi alami bumi, mungkin kita bisa mendapatkan struktur-struktur yang lebih dalam. Tapi kalau kita misalnya menggunakan sumber buatan, ya, sumber buatan entah itu dari seperti pulsa buatan yang dibuat menggunakan piezoelektrik dan lain sebagainya, ya, kita bisa memanfaatkan prinsip interferometri itu untuk mengetahui lapisan-lapisan yang lebih tipis, misalnya di dekat permukaan, gitu, ya, tapi menggunakan gelombang mekanik, ya. Jadi prinsip interferometri ini tidak hanya berkutat tentang pola terang gelap yang dihasilkan oleh celah ganda seperti pada percobaan yang, tapi ini bisa berimplikasi pada misalnya tadi studi tentang deformasi, perubahan bentuk permukaan tanah, perubahan bentuk gunung, perubahan bentuk bumi setelah ada gempa dan lain sebagainya. Atau misalnya ada
operasi pertambangan yang dimana dia membuat ada tanahnya itu subsidence itu longsor misalnya, atau misalnya ada produksi hidrokarbon yang membuat tanah itu juga menjadi turun dan lain sebagainya, itu bisa dideteksi menggunakan interferometri. Ya, begitu pula dengan rupa permukaan pantai dan lain sebagainya yang penting untuk oceanografi misalnya, atau bahkan mungkin di laut sendiri ada prinsip interferometri yang digunakan menggunakan sonar atau menggunakan satelit dan lain sebagainya. Jadi aplikasinya sangat luas. Dan sedangkan kalau untuk pengembangan industri misalnya, ya banyak sekali yang namanya alat-alat elektronik sekarang menggunakan cahaya dan interferometer, gitu ya. Interferometer dia sebagai misalnya untuk mengetahui kecacatan dari suatu benda, untuk mengetahui kualitas dari suatu logam yang diproduksi dan lain sebagainya, itu bisa juga dia jadi menggunakan prinsip interferometer ini. Namun tentu saja untuk yang aplikasi industri mungkin harus dicari ininya ya dari ini pribadi gitu ya, dari pencarian pribadi, karena mungkin saya ilmunya terbatas gitu ya kalau untuk yang interferometer untuk aplikasi industri. Diaplikasikannya itu seperti apa, pengetahuan saya cukup terbatas, mungkin bisa dieksplor lebih lanjut. Tapi itu ada dan memang digunakan, ya, memang digunakan untuk pemindaian kualitas bahan dan lain sebagainya, itu digunakan. Nah, tadi disebut dari tadi ada beda panjang atau ada fase yang bergeser, pergeseran fase ini. Kalau di interferensi tadi disebutkan bahwa ada jarak tempuh yang berbeda, gitu ya. Ada jarak tempuh yang berbeda antara gelombang 1 dengan gelombang 2. Itulah yang menyebabkan kenapa terjadi yang namanya interferensi. Artinya, lihat, di contoh ini ya ada beda panjang, ya ada beda panjang yang dilalui oleh gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi, kalau misalnya gelombang 1 adalah yang merah ini, gelombang 2 adalah yang biru ini. Nah, kalau misalnya kedua gelombang ini punya fase yang sama, atau misalnya gini, gelombang yang kedua, ya, misalnya gini. Misalkan kita punya gelombang dari sumber 1 dan gelombang 2, dan jarak yang ditempuh oleh gelombang dari sumber 1 itu lebih panjang dari yang gelombang 2. Ya, tapi gelombang 1 ini walaupun dia jarak yang ditempuhnya itu lebih panjang dari gelombang yang kedua, tapi fasenya itu sama. Gitu ya. Fasenya itu sama. Jadi walaupun misalnya ada beda fase antara, misalnya ada beda panjang ya, ini kan delta L-nya, misalnya ada beda panjang antara gelombang 1 dan gelombang 2 sejauh delta L, tapi si delta L ini tidak menyebabkan adanya fase yang bergeser. Artinya di sini positif, puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah, 0 ketemu 0 dan lain sebagainya, maka ini disebut delta L-nya ini adalah sama dengan M dikalikan dengan lambda, satu panjang gelombang. Gitu loh. Ini kan satu panjang gelombang nih, ya kan? Jadi ini masih satu fase. Nah, ini tidak lain tidak bukan mirip dengan perilaku yang kita temui pada saat V-nya itu adalah sama dengan 0. Artinya ininya sama gitu loh. Bentuk daripada fasenya itu sama. Ya, bentuk daripada fasenya itu sama, sehingga beda panjangnya ini adalah setara dengan satu panjang gelombang, atau 2 panjang gelombang penuh, atau 3 panjang gelombang penuh, atau sama sekali tidak ada perbedaan antara gelombang 1 dengan gelombang 2. Nah, sehingga di sini disebut sebagai syarat, ya. Jadi delta L sama dengan M. M ini bilangan bulat dikalikan dengan satu panjang gelombang. Ini merupakan syarat untuk terjadi yang namanya interferensi konstruktif. Artinya kedua gelombang akan saling menguatkan, akan saling menghasilkan pola yang terang. Nah, sedangkan kalau misalnya gelombang 1 dan gelombang 2 punya jarak tempuh berbeda, dan jarak tempuhnya ini adalah setengah panjang gelombang, atau 1,5 panjang gelombang, atau 2,5 panjang gelombang, atau 3,5 panjang gelombang. Nah, ini akan menghasilkan interferensi destruktif, karena lihat,
karena lihat delta L-nya ini melibatkan 1,5 panjang gelombang yang mengakibatkan gelombang kedua yang berupa puncak ketemu sama gelombang satu berupa lembah. Nah ini kan hasil penjumlahannya 0. Begitu pula kalau yang di sini ya ini kalau misalnya gelombang satunya itu lembah ya minimum dan gelombang keduanya ini puncak, maka ya dia juga akan menghasilkan 0. Makanya ini adalah syarat untuk terjadinya interferensi destruktif, menghasilkan pola gelap gitu loh ya, menghasilkan pola gelap. Makanya di persamaan interferensi interferensi dan juga difraksi nanti kita akan menemui sesuatu dikalikan dengan lambda. Sesuatu dikalikan lambda ini adalah syarat untuk terjadinya interferensi destruktif dan juga konstruktif. Kalau konstruktif untuk cahaya ini ya, untuk misalnya celah ganda ya, untuk celah ganda maka syaratnya adalah ini ya, delta L sama dengan 0, 1, 2, 3 kali panjang gelombang. Tapi kalau misalnya ingin menghasilkan cahaya yang gelap ya, interferensi destruktif saling menghilangkan, maka syaratnya gelombang 1 dan gelombang 2 harus berbeda panjang sejauh setengah panjang gelombang, atau 1,5 panjang gelombang, atau 2,5 panjang gelombang, atau 3,5 panjang gelombang, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti fase antara gelombang satu dengan gelombang yang kedua itu akan saling meniadakan. Beda lagi kalau yang ini. Kalau ingin menghasilkan saling menguatkan, maka harus satu fase yang sama. Ya, positif ketemu positif, puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah, 0 ketemu 0, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau diformulasikan, kita bisa tentukan hubungan antara fase tambahan yang tadi disebut di slide awal, V, dengan delta L. Nah, hubungan antara delta L dengan V itu adalah sama dengan delta L dibagi lambda, itu adalah sama dengan V dibagi 2P. Gitu ya. Ini ininya hubungannya. Jadi kalau misalnya ini kita gunakan slide yang pertama yang ini ya, Kx min omega t plus V, V-nya itu kita anggap sebagai sebuah pergeseran fase dari komponen X misalnya. Nah ini makanya nanti ini ya, pergeseran fase delta L gitu ya, seperti ini dikalikan dengan K, nah sehingga nanti akan menghasilkan nanti syarat ya, syarat terjadinya interferensi konstruktif dan juga destruktif. Nah syarat-syarat ini untuk mekanisme yang berbeda, tadi kan mekanisme saya sebutkan ada lapisan tipis, ada celah tunggal, ada celah ganda, ada celah banyak, dan lain sebagainya. Ini nanti beda-beda. Ya, ini beda-beda. Nanti kalau di film lapisan tipis, dia justru akan syaratnya itu sampai ke 1/4 panjang gelombang. Kalau misalnya di celah difraksi, dia jadi setengah panjang gelombang, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi pembeda antara satu mekanisme dengan mekanisme yang lainnya. Kenapa dia bisa menghasilkan pola terang gelap untuk 3 jenis lapisan ini misalnya, untuk 3 jenis mekanisme ini ya, karena syaratnya beda. Karena ini kuncinya itu adalah jarak tempuh dari gelombang satu terhadap yang lainnya itu menyebabkan terjadinya pergeseran fase ya, menghasilkan pergeseran fase yang dimana dari hasil penjumlahan kedua gelombang itu menghasilkan amplitudo yang nilainya 0 sama saling menguatkan itu, atau faktor kosinusnya itu menjadi 0 atau faktor kosinusnya itu menjadi 1 seperti itu. Nah, pada interferensi celah ganda inilah yang terjadi ya. Beda panjangnya itu dari mana ya? Dari sini. Nih, misalnya ini ada sumber 1, sumber 2, ini jalan sinarnya, ada R1 dan R2. R1 dan R2 punya amplitudo yang sama, punya bilangan gelombang yang sama, dan juga punya periode yang sama, ya, atau frekuensi sudut yang sama, ya. Jadi ini kita andaikan bahwa di sini sumber dari cahaya 1 dan 2 ini monokromatik, artinya dia punya satu frekuensi, ya, punya satu frekuensi dan punya satu panjang gelombang yang sama, tapi
gelombang kedua ya, atau gelombang yang berasal dari celah yang kedua ini punya beda jarak ya, punya jarak tempuh yang lebih panjang daripada yang ke satu. Nah, perbedaan jarak tempuh inilah yang nanti akan menyebabkan resultan dari Y1 dengan Y2 itu nanti bisa menghasilkan pola terang dan gelap gitu loh. Jadi V-nya ini, faktor tambahan V-nya ini setara dengan ini ya, setara dengan beda jarak tempuh yang dilalui oleh gelombang yang kedua ini ya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan bahwa fasenya ini setara dengan K dikalikan delta L, maka V ini adalah sama dengan 2pi radian dibagi lambda dikalikan delta. Delta ini adalah jarak beda ini, ya, jarak dari beda jarak antara gelombang 1 dengan gelombang 2. Nah, sehingga supaya menghasilkan pola terang atau konstruktif, maka delta ini harus setara dengan 1 atau 2 atau 3 panjang gelombang. Makanya syarat untuk terjadinya interferensi terang ini adalah D sin theta sama dengan M dikalikan lambda, di mana D ini adalah jarak antar celah dan M ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat untuk interferensi itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalnya ingin menghasilkan pola gelap, maka kita tadi beda panjang ini adalah setara dengan setengah panjang gelombang, 1/2 panjang gelombang, 2/2 panjang gelombang dan seterusnya. Makanya ini M-nya ditambah setengah, gitu ya. Jadi 0 ditambah setengah itu jadi setengah lambda, 1 ditambah setengah menjadi 3/2 lambda, 2 ditambah setengah menjadi 5/2 lambda dan seterusnya. Itu kalau kita ingin menghasilkan pola destruktif. Di buku Haliday-Resnick, D ini direpresentasikan oleh W. W itu adalah jarak antar celah. Di sini disebut sebagai D. Jadi jangan terkecoh oleh yang namanya perbedaan notasi, karena yang namanya syarat untuk menghasilkan pola konstruktif dan destruktif atau terang dan gelap ini itu berasal dari beberapa variabel yang harus kita ketahui. Pertama adalah jarak antar celah, kemudian sudutnya ini berapa derajat ya, kemudian panjang gelombangnya, itu panjang gelombang cahaya apa. Biasanya pada soal itu nanti dikasih tahu panjang gelombang ini tertentu, misalnya sekian nanometer. Ingat, kita punya spektrum cahaya tampak itu dari inframerah yang 750 nanometer sampai 380 nanometer. Jadi kalau hanya digunakan cahaya yang merah, bisa jadi dia panjang gelombangnya itu sekitar di 700 nanometer. Tapi kalau misalnya ungu, dia bisa jadi berada di kisaran 350 nanometer. Kalau misalnya dia itu ada di sini, di tengah, ya mungkin 500, 600, atau 400, dan lain sebagainya. Bergantung kepada nanti persoalan di soal. Nah, penggunaan cahaya lambda ini ya nanti bisa menentukan keberhasilan kita. Misalnya ini tadi, ya, bagaimana caranya kita bisa mengukur dimensi yang panjangnya 1/10.000 dari 1 cm. Ini misalnya jarak celahnya ya seukuran segitu, 1 nano misalnya. Misalnya jarak antar celah ini ukurannya 1 nano, atau misalnya ada serat ada satu serat pakaian atau ada satu serat ada satu serat sintetik dari polimer yang ingin kita gunakan di industri misalnya. Ini kita ingin hitung kualitasnya, ingin kita ukur kualitasnya, ingin kita ukur berapa diameter dari ukuran serat itu, ya ini nanti akan lebih tepat kalau misalnya kita berhasil memilih cahaya yang digunakan, ya, sumber cahaya yang digunakan. Kalau misalnya itu tepat, maka kita bisa menghasilkan prediksi terkait kualitas dari si serat itu bagaimana, gitu ya, dan lain sebagainya. Atau kita bisa tahu misalnya kita ingin memproduksi suatu serat yang jari-jarinya atau misalnya diameternya itu sekian nanometer misalnya, nah itu bisa diketahui dari pola interferensi ini, ya. Kalau misalnya kita gunakan cahaya yang tepat misalnya.
Nah, ini misalnya kita ingin mengukur dimensi yang panjangnya 1/10.000 dari 1 cm ya, jadi 0,1 nanometer ya atau 1 nanometer ya, kita ini kan saja untuk supaya kita bisa mendapatkan D yang presisi ya sejauh 1 nanometer itu, maka kita harus bisa menangkap pola terang gelap dengan sudut-sudut tertentu gitu. Bisa menangkap pola terang gelap dalam sudut-sudut tertentu dan kemudian menggunakan cahaya yang tepat. Gitu ya, menggunakan cahaya yang tepat, entah itu panjang gelombangnya yang lebih pendek atau panjang gelombangnya yang setara dengan ukuran daripada si serat itu misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dimensinya itu besar, ya kalau misalnya dimensinya itu besar seperti bumi atau gunung, ya. Nah, tentu saja nanti cahaya yang digunakan juga berbeda. Gitu ya, cahaya yang digunakan juga nanti akan berbeda. Bisa jadi dia menggunakan panjang gelombang yang lebih panjang, misalnya dalam range inframerah atau dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ukurannya lebih kecil, mungkin frekuensinya lebih tepat itu sampai ke biru atau ungu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti divariasikan dan lain sebagainya. Atau menggunakan cahaya tampak. Kalau cahaya tampak itu berarti adalah kombinasi dari keseluruhan spektrum warna merah sampai ungu ini. Ya, kalau misalnya menggunakan cahaya putih yang tampak itu, jadi itu cahaya putih ya, cahaya putih atau sinar dari matahari gitu ya. Itu menggunakan spektrum yang ini yang bervariasi dari merah sampai ungu gitu ya. Dimana tentu saja kalau siang hari dimana tentu saja kalau misalnya pagi hari yang dominan itu yang yang kalau pagi hari yang dominan itu adalah yang bagian ultravioletnya, sedangkan yang sore hari dia yang paling dominan itu adalah yang inframerahnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah syarat untuk terjadinya interferensi konstruktif dan destruktif atau pola terang dan pola gelap pada layar. Ya, jadi layar ini adalah tempat kita menerima citra terang gelap tersebut, persilangan antara terang dan gelap tersebut yang posisinya ya secara kuantitatif ini dihitung dari jarak layar, jarak antara celah ini terhadap penerima atau layar L dikalikan dengan sudut ya, dikalikan dengan tangen dari sudut atau dikalikan sinus dari sudut tersebut. Makanya nanti seringkali pada soal ujian Anda misalnya diminta untuk menghitung berapa Y-nya gitu ya. Menghitung berapa Y-nya kalau misalnya diketahui tetanya ya, atau diketahui sin tetanya, maka hitung berapa Y-nya gitu ya dan lain sebagainya. Dan teta ini nilainya bervariasi, ada teta 0, ada teta 1, teta 2, teta 3 bergantung kepada M-nya ini ya. Jadi kalau misalnya dia ini sama dengan 0 derajat gitu ya, misalnya tetanya ini adalah 0 derajat, maka umumnya di sini terjadi pada saat ordernya itu adalah sama dengan 0 ya. Kalau 0 derajat, sinus 0 derajat itu kan 0, maka 0 dikalikan lambda 0, makanya itu yang terjadi disebut sebagai pola terang utama ya, pola terang utama. Nah, kemudian orde 1 atau disebut juga sebagai orde 0 ya. Kalau orde 0 atau pola terang utama itu terjadi misalnya pada saat di tengah. Nah, kayak gini ya. Ya, jadi ininya seperti ini. Jadi akibat adanya interferensi dari sumber 1 dan 2, maka di bagian tengah ini menjadi pola terang dan ini biasanya amplitudonya yang paling terang ya. Dan kalau misalnya dia itu dibentangkan, layarnya ini dibentangkan ke atas dan ke bawah, maka si pola terangnya ini walaupun menghasilkan terang tapi semakin lama dia nanti akan semakin redup ya. Dan tentu saja si cahaya ini interferensinya punya batasan, dia nggak bisa sampai ini ya, tetanya itu sampai 90 derajat itu nggak bisa ya. Tetanya itu sampai 90 derajat itu nggak bisa. Jadi cakupannya itu juga terbatas. Tapi dari pola-pola terang gelap ini, dari perbedaan antara orde utama dengan orde 1 misalnya, atau perbedaan jarak antara orde 1 sampai orde 2 dan lain sebagainya, dari situlah kita bisa ketahui ya, bisa ketahui berapa ukuran
separasi dari celah 1 dan 2. Nah, itulah yang digunakan pada saat kita menggunakan interferometri satelit misalnya. Ya, misalnya tadi saya sebutkan kita punya interferometri satelit. Nah, misalnya kita ingin tahu seberapa besar deformasi yang terjadi pada tanah ya akibat ya macam-macam gitu ya, entah gempa bumi atau operasi tambang atau operasi perminyakan dan lain sebagainya. Dan kita tahunya itu berasal dari ini, pola yang ini nih. Misalnya ini orde terang 1 yang ini dan orde 2 ini ya. Jadi si pelangi yang ini dan yang ini jarak ininya berapa? Jarak pisahnya berapa? Ya, jarak kalau misalnya kita tahu jarak pisahnya berapa dan juga berapa sudutnya yang dibentuk oleh kedua dari sumber ini, maka kita bisa tahu berapa deformasi yang terjadi. Nah, begitu pula dengan ini. Kalau misalnya kita tahu berapa jarak yang terjadi antara pola terang gelap antara pola terang utama yang di tengah ini dengan yang orde 1 atau orde 2 misalnya, kita bisa tahu berapa ukuran daripada si jarak pisah antara S1 dan S2 ini ya. Jadi kalau misalnya dibalik, kita lihat dari citranya, terus kita tahu berapa jarak antara sumber dengan layar, maka kita bisa trace back, kita bisa menghitung kembali seberapa besar atau seberapa sempit atau seberapa pendek jarak yang dibentuk oleh celah 1 dan celah 2 ya. Atau kita juga bisa menghitung dari pola gelapnya. Kita ingin hitung gelap utama ya, yang di sebelah terang utama dengan yang orde 1 misalnya. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk mengetahui seberapa besar separasi antara S1 dengan S2 ini. Nah, jadi itulah cara kita untuk mendapatkan cara kita untuk mendapatkan D adalah dengan cara kita mengetahui seberapa besar separasi antara orde terang 1 dengan 2, utama dengan 1, utama dengan 2, dan lain sebagainya. Begitu pula untuk menggunakan misalnya yang pola destruktifnya, itu juga bisa kita nanti ketahui berapa jarak ininya, berapa D-nya gitu. Kalau misalnya kita tahu Y-nya berapa, kemudian nanti kita bandingkan antara orde sekian dengan orde sekian, dan kita tahu misalnya jarak panjang separasi antara layar dengan sumber ini, dan kita juga tahu berapa lambdanya dari cahaya yang kita gunakan, maka itu kita bisa cari berapa D-nya gitu ya, bisa kita ketahui berapa D-nya dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalnya kita lihat fenomena interferensi sebagai penjumlahan gelombang EM ya, kurang lebih ininya sama ya, konstruksinya sama, tapi dia kalau di EM berarti kita berbicara tentang intensitas ya. Intensitas tidak lain tidak bukan merupakan vector pointing ya, vektor besar dari vector pointing yang dihasilkan oleh gelombang EM, dan cahaya itu merupakan bagian dari gelombang EM yang berada dalam frekuensi cahaya. Nah, penjelasan lebih lanjut seperti ini. Jadi intensitas yang terjadi itu adalah sama dengan besar dari ini ya, besar daripada vector pointing dikalikan kosinus kuadrat dari fasenya itu pi dikalikan dengan D. D itu adalah separasi atau jarak pisah antara celah 1 dengan celah 2 dibagi lambda L dan dikali dengan Y seperti ini. Sehingga nanti didapatkan plot intensitas pola interferensi dari dua celah seperti ini. Ya. Nah, ini yang sederhananya dari yang basic science-nya begini ya. Jadi sebelum nanti Anda menggunakan interferometer, Anda ini dulu dari sini dulu Anda pahami dulu bahwa perbedaan bayangan pola terang gelap antara orde 1, orde 2, orde 2, orde 3, orde utama dengan orde 1 dan lain sebagainya, itu bisa menghasilkan penilaian kuantitatif yang tepat mengenai celah yang dijadikan sebagai sumber atau deformasi yang terjadi sebagai itu tadi, deformasi yang terjadi sebagai objek dari interferometri itu. Nah, interferometri seperti yang tadi saya sebutkan
secara optis juga bisa terjadi di lapisan tipis. Inilah yang biasanya kita gunakan untuk filter dari apa itu namanya kacamata. Supaya misalnya kita ingin mendapatkan frekuensi tertentu, misalnya itu diredam, misalnya ada kacamata yang memang dia dikhususkan untuk bisa memfilter cahaya UV, frekuensi UV, maka biasanya di kacamata itu dilapisi oleh lapisan tertentu berukuran sekian mikro ya atau sekian mili gitu ya, untuk supaya dia menapis cahaya UV dan lain sebagainya. Atau misalnya kacamata apa ya? Kalau kacamata hitam sekarang banyak kacamata hitam itu dia bukan ini ya, apa namanya? Bukan kacamata baca yang dilapisi, bukan ya, atau kacamata sehari-hari yang dilapisi, tapi memang dia memang apa menggunakan plastik atau menggunakan apa tuh kaca yang digelapkan gitu ya misalnya. Tapi memang ada beberapa kacamata kacamata minus. Jadi kacamata yang digunakan oleh penderita miopi misalnya, yang memang yang memang didesain untuk supaya dia memfilter satu cahaya tertentu, karena misalnya mata dari si pengguna tersebut ternyata sensitif terhadap UV atau sensitif terhadap inframerah atau dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa menggunakan film tipis ya, bisa menggunakan film tipis atau pelapis gitu ya. Kita ingin melapis suatu bahan dengan satu pelapis tertentu misalnya, dan kita ingin supaya pelapisnya itu rata gitu ya. Pelapisnya itu rata, dan saat kita ingin mengetahui berapa ketebalan daripada pelapis tersebut ya, itu juga bisa diteliti dengan ininya, pola interferensinya ya, dari pola interferensi yang terjadi. Nah, kalau di film tipis tadi saya sebutkan contoh yang paling sederhananya di fisika dasar seperti misalnya gelembung gitu ya, gelembung sabun, dan kemudian warna yang terjadi di sayap kupu-kupu, minyak pada kubangan lumpur dan lain sebagainya. Dan contohnya bisa dilihat pada yang ini ya, pada gambar yang di sebelah kiri ini yang untuk gelembung sabun. Prinsip dasarnya sama ya, bahwa terjadi penggabungan antara dua buah gelombang yang sampai ke mata kita. Makanya mata kita bisa melihat ada perbedaan itu ya, ada perbedaan warna dan lain sebagainya, karena ini tadi si lapisan daripada minyak ini atau lapisan tipis ini itu ketebalannya membuat gelombang satu dengan gelombang dua itu punya beda jarak tempuh gitu ya. Nah, perbedaan jarak tempuhnya ini kalau di contoh yang sebelumnya ini murni akibat ukuran daripada si celah gitu ya, jarak dari celah terhadap layar, kemudian sudut dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini di lapisan tipis dia banyak bergantung kepada yang namanya indeks bias. Ya, jadi kemampuan dari suatu materi untuk bisa membiaskan cahaya gitu ya, untuk bisa melewatkan atau menolak cahaya gitu ya, atau bukan menolak, salah, merefleksikan cahaya gitu. Jadi apa itu namanya, perbedaan indeks bias ini serta ketebalan daripada si lapisan tipis ini nantilah yang nanti akan menyebabkan kenapa kita bisa melihat pola warna ya pada gelembung atau pola warna pada apa namanya lapisan minyak pada kubangan lumpur dan lain sebagainya gitu ya, atau misalnya coating pada satu bahan dan lain sebagainya ya. Pada gelembung sabun ini misalnya kita bisa lihat pola warna-warni ya, ini karena mata kita pada saat yang sama itu bisa menerima interferensi konstruktif dan destruktif dari cahaya tampak yang masuk gitu ya. Kalau cahaya tampak yang datang ini ya kan dia bentuknya putih ya, cahayanya warnanya misalnya dari matahari itu putih gitu ya, sehingga pada saat dia berinteraksi dengan minyak dan terpantul balik, dia akan menguraikan cahaya putih itu menjadi merah, kuning, hijau, biru, ungu gitu loh. Ya, jadinya dia bisa menjadikan penguraian warna tuh karena ini ya, seperti itu. Nah, di sini kenapa ada pantulan yang terjadi pada minyak terhadap air, ini bisa kita lihat
dari fenomena optik yang dulu mungkin kita pernah pelajari di fisika dasar 1. Jadi kalau misalnya ada gelombang bergerak dari apa namanya, indeks bias yang kecil ke indeks bias yang besar, artinya dari materi yang kurang rapat ke yang rapat, ya, maka cahaya cenderung atau gelombang cenderung diteruskan. Seperti misalnya saat Anda belajar gelombang seismik, kenapa bisa menjala dari satu lapisan ke lapisan lainnya? Karena akustik impedansnya itu seiring dia itu makin dalam, ya, dia ininya makin impedansinya itu makin besar, gitu ya. Jadi misalnya V1 ρ1-nya itu lebih kecil daripada V2 ρ2. Nah, ini sama karena perbedaan antara perbandingan antara V1 per V2 gitu ya, perbandingan V2 per V1 itu kan tidak lain tidak bukan indeks bias ya, perbedaan indeks bias antara materi 1 dengan materi 2 gitu loh. Nah, ini juga sama. Antara udara dan minyak ini gelombangnya itu datang dari materi yang kurang rapat seperti udara ke minyak yang lebih rapat. Makanya dia bisa diteruskan. Tapi dari minyak ke air ini didapatkan situasi di mana perbedaan indeks biasnya 1,4 dengan 1,33 menyebabkan semua energi cahaya itu tidak bisa diteruskan ya, karena dia bergerak dari materi yang lebih rapat ke kurang rapat, dan komposisi ini menyebabkan dia menjadi terpantul balik gitu. Jadi dia terpantul balik, tidak ada gelombang yang diteruskan. Apakah selalu selamanya seperti ini? Ya tidak juga gitu. Jadi komposisi yang lain, misalnya nanti indeks bias dari air tertentu gitu ya, misalnya air yang dicampur apa dan lain sebagainya itu menghasilkan 1,2 atau misalnya atau 1,1 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menghasilkan bisa menghasilkan pembiasan gitu ya, ada cahaya diteruskan juga gitu ya. Tapi tentu saja pemilihan ini ya, misalnya dalam contoh kasus yang ini dipiris demikian rupa sehingga cahaya ini bergerak dari minyak ke air, di mana indeks biasnya kontrasnya nggak terlalu jauh gitu ya, tapi dia tentu saja dari yang rapat ke kurang rapat gitu ya. Kalau dari rapat ke kurang rapat ya tentu saja ini sebagian besar energi itu nanti akan lebih banyak dipantulkan. Nah, sehingga karena dipantulkan ya, kemudian diteruskan ya dari 1,4 ke 1 gitu ya, dari minyak ke udara, maka nih ada beda jarak tempuh nih. Yang satu kan nih gelombang 1 dia jarak tempuhnya ini kan hanya ini aja. Jarak tempuhnya ini kan hanya ini aja. Sedangkan jarak tempuh yang gelombang kedua ini kan dari sini ke sini terus keluar gitu ya. Nah, makanya dari sini ke sini ini penting ya. Ketebalan ini penting ya, untuk nanti bisa kita formulasikan sebagai syarat terjadinya pola terang dan gelap akibat interferensi film tipis ini. Nah, kalau di film tipis ini syaratnya itu bukan lagi yang ini ya, bukan lagi dia harus, kalau terang itu harus satu panjang gelombang, dan kalau untuk gelap dia itu setengah panjang gelombang. Tapi kalau di sini di lapisan tipis itu syaratnya itu adalah yang ini ya, justru kebalikannya. Ya, justru kebalikannya. Jadi kalau misal, jadi ini ininya ya, ini syaratnya untuk mendapatkan interferensi destruktif yang polanya itu gelap, dia ini syaratnya adalah 2 dikalikan dikalikan ketebalan dari lapisan tipis ini adalah sama dengan ordenya ini dari 0, 1, 2, 3 dikalikan panjang gelombang. Dan kemudian kalau untuk mendapatkan yang konstruktif, dia ini adalah sama dengan 2D sama dengan M ditambah setengah lambda. Ya, ini terjadi karena ini tadi yang merah itu panjang ini fungsi gelombangnya adalah yang ini, sedangkan yang biru karena ada beda jarak tempuh nih ya, ada lapisan tipis sejauh D yang harus dia lalui ke bawah dan ke atas ya, maka si fasenya ini merepresentasikan
2D ini ya. 2D ini kan dia turun terus naik ya. Turun terus naik. Makanya si V ini ya, beda fasenya ini merepresentasikan 2D ini ya, merepresentasikan 2D ini. 2D ini nanti akan menjadi syarat kalau dia D ini setara dengan 1 panjang gelombang atau 2 panjang gelombang atau 0 panjang gelombang, maka polanya nanti destruktif. Kalau misalnya 2D ini setara dengan setengah panjang gelombang, 3/2 panjang gelombang, 5/2 panjang gelombang, maka dia menghasilkan interferensi konstruktif. Nah, di sini didapatkan bahwa lambda yang dimaksud di sini adalah sama dengan lambda awal, ya, lambda dari cahaya awal itu dibagi dengan indeks bias dari lapisan tipis ini. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa syarat interferensi itu tidak bisa one fits for all. Jadi rumusnya tidak bisa diterapkan untuk satu kondisi ke kondisi yang lain. Maksudnya adalah syaratnya ini, ya. Kalau Anda bandingkan antara syarat interferensi konstruktif celah ganda, ini hanya M kali lambda. Sedangkan destruktifnya adalah M plus setengah dari lambda gitu. Dan di sini ada faktor sinus dan ada faktor sinus dari tetanya ya. Ada faktor sinus dari teta. Nah, kalau misalnya di lapisan tipis, justru yang konstruktifnya itu yang ada faktor setengahnya gitu. Ini tidak lain tidak bukan karena ini tadi ya, pola terang gelapnya dikendalikan oleh si ketebalan ini. Dikendalikan oleh si faktor ketebalan daripada si lapisan tipis ini. Kalau yang tadi kan beda. Kalau yang tadi itu ya, yang interferensi celah ganda ini faktor beda jarak tempuh antara gelombang 1-2-nya ini kan lebih disebabkan karena adanya separasi antara posisi S1 dan S2 sebagai sumber. Nah, sedangkan kalau di sini sumbernya itu berada dalam satu lapisan yang sama tapi berasal dari mekanisme pantulan yang terjadi di lapisan tipis ini gitu loh. Nah, makanya dia punya syarat yang berbeda antara ini dengan yang celah celah ganda. Nah, tentu saja nanti untuk kasus yang lain seperti misalnya pola interferensi pada interferometri satelit atau misalnya seismic interferometer dan lain sebagainya, ya jelas berbeda ya, jelas nanti berbeda syarat untuk terjadinya pola destruktif konstruktifnya itu jelas nanti akan berbeda. Nah, aplikasi dari ini ya, aplikasi dari interferensi film tipis dan lain sebagainya itu bisa di ini macam-macam dengan geometri dari kaca gitu ya, antara udara ke kaca dibentuk seperti ini juga bisa menghasilkan pola terang gelap gitu ya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya ya, sehingga ini salah satu hasil daripada interferensi ya, di mana yang tengahnya ini adalah terang utama, kemudian yang ini adalah pola terang yang kedua, pola terang utama, ini pola terang orde 1, ini pola terang orde 2, orde 3 dan seterusnya. Nah, yang gelap-gelap di antaranya itu adalah yang gelapnya ya, jadinya interferensinya disebabkan di situ. Dan untuk mekanisme yang seperti ini bisa jadi syaratnya terjadi interferensi konstruktif dan destruktifnya itu bisa jadi berbeda ya, bisa jadi berbeda, tidak lagi menggunakan syarat ini tapi menggunakan syarat yang berbeda bergantung daripada seberapa berapa jauh jarak yang ditempuh dari si gelombang ini saat dia menembus lapisan kaca yang ini, dan juga celah udara yang ada di sini gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor. Nah, untuk interferensi N celah bagaimana? Interferensi N celah tentu saja nanti menghasilkan yang namanya pengurai difraksi atau diffraction grating. Yang hasil yang akan bisa dihasilkan tentu saja adalah sumber cahaya yang terlibat di sini tentu saja tidak hanya 2 ya, bukan lagi 2 tapi dia bisa
banyak gitu ya, minimal 3 ya, minimal 3. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalnya kita itu punya 3 celah, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kalau misalnya saya punya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ya, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 berasal dari 3 celah misalnya ya. Misalnya dari 3 celah, maka penggabungan daripada ketiga ini bisa saling menguatkan seperti ini. Jadi hasil akhirnya didapatkan resultan berupa 3 kali amplitudo awal atau terjadi pelemahan. Ini interferensi konstruktif yang ini interferensi destruktif di mana terjadi ini ya, terjadi pembalikan fase sedemikian rupa sehingga ada syarat ya, fasenya 120 derajat ya, 120 derajat antara gelombang 1 dengan 2, 2 dengan 3 gitu ya, sehingga ini resultannya menjadi 0 dan yang lain ya menghasilkan pola terang sekunder yang intensitasnya jauh lebih rendah daripada yang 3 karena bisa dilihat di sini misalnya resultan daripada ini ya, resultan daripada gelombang 1, 2 dan 3 ini menghasilkan resultan sama dengan 2E0 atau E0 gitu ya. Misalnya ada gelombang 1 ke kanan, kemudian ada gelombang 2 yang fasenya 180 dan gelombang ketiga yang fasenya 180 seperti ini. Nah, makanya nanti yang ini habis oleh yang ini, tapi yang ketiga itu justru akan membuat adanya terang sekunder ya. Nah, jadi signifikansi yang jelas kalau misalnya pola ini ya, kalau misalnya kita dapatkan dari ini misalnya celah ganda dari percobaan Young misalnya, maka citra yang nanti akan didapatkan itu hanya berupa ini saja. Coba ya, ini saya ke ini dari two slits interferometer. Nah ini contohnya hasilnya nanti kayak gini ya, citra yang nanti akan dihasilkan dia nanti akan menghasilkan pola terang gelapnya seperti ini. Nah, yang di tengah ini sangat terang. Ya, ini ada terang utama, di sampingnya ada terang orde 1, di sampingnya orde 2, orde 3 dan lain sebagainya. Ya, inilah pola interferensinya atau bisa juga nanti direpresentasikan seperti ini, ya. Direpresentasikan seperti ini untuk celah ganda. Tapi kalau misalnya celahnya itu ada 3, misalnya 3 slits atau multi slits, maka yang terjadi adalah munculnya terang sekunder yang ada di tengah-tengah daripada ini, yang berada di tengah-tengah daripada si terang primer. Ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi perbedaan antara celah ganda dengan celah banyak. Kalau celah ganda, maka terangnya itu tegas, terang gelap, terang gelap, terang gelap. Tapi kalau misalnya celahnya itu ada 3, maka ada terang yang tegas, tapi di antara 2 terang yang tegas itu ada terang yang relatif lebih redup berada di tengah. Nah, itu yang disebut sebagai terang sekunder. Nah, kalau misalnya digambar, ya, kalau misalnya nanti digambar pola-pola tersebut, maka nanti akan muncul seperti ini. Nih, ya. Nah, ini perbedaannya nih. Kalau misalnya polanya itu dari 2 celah ganda ya, atau dari 2 celah atau dari celah ganda, maka terang gelapnya ini tegas. Ada terang utama yang orde 0, kemudian ada terang orde 1, orde 2, orde 3, intensitasnya sama. Tapi kalau di celahnya misalnya ada 5 ya, celahnya ada 5, maka nanti di tengah ini adalah yang terang yaitu si orde 0, kemudian di sampingnya ini ada orde 1 ya, orde 1 dan orde 2 ini yang tegas, tapi di antara kedua orde utama yaitu orde 0 dan 1 ini ada muncul orde yang ini apa namanya sekundernya ya. Dan kalau misalnya kita menggunakan 5 celah, maka di tengah-tengah ini akan muncul 3. Kalau misalnya kita gunakan 3 celah, maka di sini akan muncul 1. Kalau misalnya ini ada 4, maka di sini ada 2.
Nah, sehingga nanti si ininya ya polanya itu nanti bisa kuantitatif. Kalau misalnya cahayanya ini dilewatkan pada celah 3, maka muncul satu buah sekunder. Kalau misalnya cahaya dilewatkan pada 4 celah, maka di antara 2 terang utama itu akan ada 2 terang sekunder. Kalau misalnya di sini ada 5 celah, maka di antara 2 terang utama ada 3 sekunder, terang sekunder. Kalau misalnya ada 6, maka di sini ada 4. Kalau misalnya di sini ada 10, ya, misalnya di sini ada 10 celah yang digunakan, maka di sini nanti ada 8, ya, ada 8 terang sekunder dan seterusnya, ya. Mau sampai 1000 celah atau misalnya ya, tapi tentu saja kalau 1000 celah ya jarak antara celah utama 1 dengan 2 dan lain sebagainya orde terang 1 dan 2 ini ya rapat sekali gitu ya, sehingga si bagian yang sekunder-sekundernya itu ya ini rapat sekali gitu ya, akan sulit dipisahkan dengan mata gitu ya, makanya ini. Nah, selain fenomena yang terjadi pada ini ya, yang fenomena yang bisa terjadi akibat adanya celah yang banyak, fenomena yang bisa terjadi adalah peristiwa yang namanya difraksi interferensi. Bagian difraksi sebetulnya merupakan bagian nanti yang akan kita bahas pada pekan depan, yaitu pada ini ya, pada contoh yang ini. Tadi saya perlihatkan, tadi ada citra dari Google yang saya kira cukup menarik. Ya, dari interferensi 2 celah itu tadi saya perlihatkan ada, nah ini ya, ada pola terang gelapnya ini kan seperti ini. Nah, pola terang gelap yang terjadi akibat 2 celah itu ternyata tidak selamanya akan terangnya itu sama ya, akan terangnya itu misalnya dari orde 0 yang di tengah ini, orde 1 di sampingnya, orde 2 di sampingnya lagi, 3 dan lain sebagainya sampai seterusnya. Itu ketegasannya itu ya ternyata dia dikendalikan oleh faktor yang lain. Nah, inilah yang nanti akan disebut sebagai amplop difraksi ya. Nanti amplop jadi di sini ya, misalnya di sini Anda lihat di sini harusnya ini kan dari ini ya, misalnya ini kan terang. Di tengah-tengah ini seharusnya ada terang lagi gitu ya. Karena ya jarak antara satu terang ke terang yang lainnya ini kan misalnya tertentu gitu ya. Nah, ini terlalu jauh. Ya, terang satu ke terang yang lainnya dari sini ke sini ini terlalu jauh. Artinya di sini ada satu pola terang yang sebetulnya dia dilemahkan oleh satu mekanisme yang lain. Nah, mekanisme yang lainnya ini disebut nanti sebagai difraksi. Makanya di celah ganda sebetulnya nanti di pertemuan kuliah hari Senin akan kita dapati bahwa dia selain dia juga nanti dipengaruhi oleh faktor difraksi. Dan difraksi itu sebetulnya syarat utamanya tidak harus bisa terjadi di celah tunggal ya, bisa terjadi di celah tunggal. Jadi kalau misalnya celahnya, kalau ini kan interferensi kan tadi saya sebutkan syaratnya ini dia berasal dari 2 buah ini ya, berasal dari 2 buah sumber gitu ya. Dan kalau misalnya celah ganda berarti dia celahnya ada 1 dan 2 gitu ya. Tapi kalau difraksi itu dengan satu celah saja, asal bukaannya ini cukup lebar ya, cukup lebar, maka ujung 1 dengan ujung 2 dari celah tersebut bisa menghasilkan pola terang gelap. Nah, inilah yang nanti mengendalikan di percobaan interferensi ganda itu pola intensitasnya itu tidak setegas pola alur dari misalnya sisir gitu ya. Kalau sisir itu kan misalnya si bentuk ininya, si bentuk pola terang gelapnya itu kan seperti ini. Yang mana? Nah, yang ini nih, ya. Kalau misalnya dia celah ganda, dia ini kan kayak sisir nih, ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya difraksi juga terlibat pada interferensi 2 celah, maka akan terjadi pelemahan setelah orde tertentu. Nah, ini ilustrasinya. Ya. Jadi nanti amplitudo dari intensitas cahaya yang terbentuk dari interferensi 2 celah nih ya, yang N2 ini,
Ini semakin ke kanan, semakin ke kiri, itu intensitasnya berkurang. Dan berkurangannya ini diberikan oleh selubung yang putus-putus ini. Selubung putus-putus ini berasal dari difraksi dari si celah itu sendiri gitu loh. Bukan dari separasi antara satu celah dengan celah yang lain. Jadi mekanismenya jangan salah. Kalau untuk menghasilkan interferensi maka kita membutuhkan celah lebih dari satu, ya. Jadi kalau untuk menghasilkan pola yang tegas, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, itu kita membutuhkan apa itu namanya celah minimal 2, ya. Celah 1, celah 2 ini minimal akan menghasilkan pola terang gelap seperti ini. Tapi pelemahan yang terjadi akibat ukuran daripada celah ini sendiri bisa menghasilkan nilai intensitas atau intensitas cahaya terjadi pada layar juga berkurang. Nah, ini ya yang menjadi mengendalikan apa namanya amplitude dari intensitas itu. Ya, intensitasnya menjadi melemah seiring dia menjauh dari pola terang utama. Kalau yang tengah ini kan yang utama, yang order 0, ya, yang order 0 interferensi konstruktif. Semakin ke kanan atau semakin ke kiri, atau nanti kalau misalnya gambarnya itu yang ini, semakin dia ke atas atau semakin dia ke bawah, si terang gelapnya itu melemah. Nah, melemahnya itu diakibatkan oleh selubung difraksi. Selubung difraksi nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab tentang difraksi. Nah, sebelum itu, ya, sebelum kita belajar difraksi, ini ada take home juga message, ya, bahwa kalau misalnya interferensinya disebabkan oleh dua buah celah, maka yang ada hanya apa namanya interferensi konstruktif primer, ya, cahaya terang primer, dan ini ya, dan minimum, ya, minimum atau interferensi destruktif. Tapi kalau misalnya celahnya itu ada 3, maka di antara 2 terang utama atau 2 terang primer ada 1 terang sekunder. Kalau celahnya ada 4, maka nanti akan ada 2 terang primer. Kalau misalnya ada 5, maka di tengahnya ada 5 terang sekunder. Kalau misalnya ada 10, maka di sininya ada 8 terang sekunder. Makanya ini ada rule, ada aturan. Jika kita menggunakan N celah, ya, maka akan ada N-1 minimum, ya, gelap atau interferensi destruktif, dan N-2 maksimum sekunder, ya, di antara 2 maksimum primer. Nah, ini misalnya nanti ditanyakan saat ujiannya itu misalnya digunakan 3 celah misalnya, maka tolong gambarkan pola terang gelap yang terjadi, ya. Nanti digambarkan seperti berikut. Ada terang sekunder, ada terang primernya, dan ada terang sekunder. Nah, kalau di soalnya itu misalnya hanya 2 celah saja, ya nggak ada terang sekunder, ya. Terang sekunder nggak ada, yang ada hanya primernya aja. Nah, kalau yang lain sebentar saya lihat. Nah, ini nih, ini salah satu contoh apa namanya pola terang gelap yang dihasilkan oleh interferensi 2 celah, ya. Adalah seperti ini. Nah, Anda bisa lihat nih, ya. Misalnya ini yang bagian tengahnya ini cukup terang, ya, bahkan dia yang paling terang, tapi sering berjalannya dia itu menjauh, ya, menuju ke atas atau ke bawah, intensitasnya ini melemah, ya. Dan pelemahan dari intensitas ini dia berasal dari difraksi yang berasal dari ini tadi, apa namanya, lebar dari si celahnya ini sendiri, gitu, ya. Lebar daripada si celahnya ini. Tapi tentu saja itu nanti akan bahasan kita di pekan depan untuk difraksi. Tapi kalau syarat terjadinya interferensi yang diakibatkan oleh 2 buah celah ini adalah seperti berikut. Ini adalah syarat untuk interferensi konstruktif, pola terang, dan ini adalah untuk yang destruktif. Jadi yang gelap-gelap ini, ya, gelap yang ini syaratnya yang bawah. Tapi kalau terang ini adalah yang atas. Nah, ini kalau misalnya ideal, ya, kalau misalnya ideal pola interferensi konstruktif dari 2 celah, ya, kayak gini, ya. Kalau ideal seperti ini, jadi amplitudo intensitasnya serba sama dan lain sebagainya. Oke, jadi itu saja materi kuliah kita pada hari ini. Kita nanti akan lanjutkan difraksi di kuliah hari Senin, dan seperti yang saya sampaikan di
pertemuan sebelumnya bahwa kalau yang untuk hari Senin itu sayangnya saya belum dapat konfirmasi tentang apa itu namanya, konfirmasi tentang ruangan yang bisa dipakai hibrid. Tapi kalau sekiranya hari Rabu, ya kalau saya kurang tahu apakah Rabu hari ini ada di 9705 atau tidak. Tapi kalau ada di 9705 berarti memang untuk hari Rabu kita bisa menggunakan hibrid. Kalau misalnya nanti kita ada kuliah di pekan ke ini, misalnya kan kita kan masih ada, sebentar. Rencana kita kalau lihat dari sini, kalau misalnya kita lihat dari ini ya, rencana perkuliahan kita, ya Senin daring, Rabu daring, ya. Kemudian Senin selanjutnya daring membahas tentang difraksi cahaya, yang Rabunya luring ya. Rabu minggu depan insya Allah kita akan luring karena ada penyelesaian modul tutorial 5 dan juga lanjutan difraksi cahaya. Kemudian yang selanjutnya ini juga daring Senin, kemudian luring. Ini juga ada penyelesaian modul tutorial 6 terkait, kalau 6 itu terkait ini ya. Kalau 6 itu terkait gelombang EM, nanti modulnya menyusul ya minggu depan. Nah, yang ini nih kalau tidak salah ada perubahan jadwal ya, ada perubahan jadwal. Ini ada perubahan jadwal libur dan lain sebagainya yang tapi masih belum konfirmasi ya ITB-nya. Jadi ini masih tentatif untuk kuliah yang pekan ke-14 ya, itu daringnya itu di tanggal 19 atau di tanggal 26 ya. Karena ada yang menyatakan bahwa libur dimulai tanggal 19, tanggal 26-nya masuk. Ada juga yang menyatakan bahwa ITB tidak merubah kalender libur dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti kita tunggu ini. Nah, makanya untuk itu di ini selanjutnya ya mudah-mudahan kelas kuliah hibridnya masih bisa dipakai gitu ya dan lain sebagainya. Dan nanti di pekan terakhir di pekan ke-15 nanti kita akan full luring. Nah, tentu saja nanti kalau misalnya nanti kan kalau tidak salah materi terkait difraksi ini kan cukup ringkas sebetulnya, karena sebagian besar persoalan matematisnya ini sudah dibahas di interferensi, yang ada nanti tinggal hanya latihan-latihan saja. Jadi nanti di pekan depan di kuliah hari Rabu itu nanti kita bisa membahas banyak hal ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita gunakan waktunya untuk untuk pendalaman materi interferensi, atau Anda ada pertanyaan tentang RLC atau ada pertanyaan tentang induksi EM dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti ditanyakan saja. Atau nanti kita misalnya ada update tentang hasil ujian, nah itu juga bisa kita update di situ. Tapi untuk sementara belum ada karena sekarang masih dalam proses penilaian ya, masih dalam proses penilaian. Oke, saya kira itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan dulu? Silakan dari rekan-rekan di sini. Pak, izin tanya, kalau untuk ya, silakan. Mulai kapan ya, Pak? Mohon maaf, bisa diulangi? Oh, iya, Pak. Untuk RBL itu saya lupa mulainya kapan ya, Pak? Oh, RBL itu mulainya nanti Jumat ini modul akan keluar ya. Modul akan keluar dan pengerjaannya ini sampai ke pekan ke-15 ya. Sampai pekan ke-15. Nanti akan disebutkan ya, nanti akan dijelaskan mekanisme pelaporannya seperti apa, apakah perlu presentasi atau tidak dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Dari pengalaman kita, RBL itu pernah ada sesi di mana mahasiswa itu memang harus presentasi di pekan ke-15 atau tidak gitu ya. Jadi nanti full April sampai Mei
April sampai Mei itu nanti adalah waktu Anda untuk melakukan RBL secara kelompok, ya, secara kelompok. Dan percobaannya itu kalau tidak salah topik yang dipilihnya ini yang berkaitan dengan interferensi dan difraksi. Jadi mudah-mudahan hari Jumat modul RBL-nya nanti sudah keluar. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan materi kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop dulu sharingnya. Ya, dan saya stop recordingnya.